Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang masalah kesehatan yang sering kita dengar dan alami, terutama di usia kita yang sudah 60 tahun ke atas, yaitu asam urat. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan tiba-tiba nyeri di persendian, terutama di jari kaki atau pergelangan kaki. Rasanya seperti ada yang menusuk-nusuk, lalu sendi itu jadi bengkak, merah, dan terasa panas. Kadang sakitnya datang di malam hari, sampai susah tidur. Ini adalah tanda-tanda yang sangat umum dari asam urat. Asam urat sebenarnya adalah zat yang terbentuk ketika tubuh kita memecah purin. Purin ini adalah zat alami yang ada di beberapa makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Misalnya, daging merah, jeroan seperti hati atau ginjal, beberapa jenis ikan dan makanan laut seperti udang, kepiting, dan kerang. Bahkan, minuman beralkohol seperti bir juga mengandung purin yang cukup tinggi. Ketika kita makan makanan yang kaya purin, tubuh kita akan memecahnya menjadi asam urat. Biasanya, asam urat akan dikeluarkan oleh ginjal lewat urin. Tapi terkadang, tubuh kita memproduksi asam urat terlalu banyak, atau ginjal kita tidak mampu mengeluarkannya dengan baik. Akibatnya, asam urat akan menumpuk di darah dan akhirnya mengendap di persendian. Nah, disinilah rasa sakit itu muncul. Endapan asam urat di sendi menyebabkan peradangan sehingga sendi menjadi bengkak, merah, dan sangat nyeri. Kalau Bapak dan Ibu pernah merasakan gejala seperti itu, jangan dianggap sepele. Segeralah memeriksakan diri ke dokter supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan sampai rasa sakit ini mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, setelah kita mengenali gejalanya, bagaimana cara mengatasi dan mengobati asam urat ini? Biasanya, dokter akan memberikan obat-obatan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah dan juga obat untuk meredakan rasa nyeri dan peradangan pada sendi. Obat-obatan ini sangat penting dan harus diminum sesuai anjuran dokter. Jangan menghentikan obat sendiri tanpa konsultasi. Selain obat dari dokter, kita juga bisa melakukan beberapa hal di rumah untuk membantu meringankan keluhan asam urat. Misalnya, istirahat yang cukup, terutama ketika serangan nyeri terjadi. Saat sendi terasa sangat sakit dan bengkak, usahakan untuk mengistirahatkannya agar tidak bertambah parah. Selain itu, mengompres sendi yang sakit dengan air dingin atau es yang dibungkus kain dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri. Tapi ingat, jangan langsung meletakkan es ke kulit karena bisa menyebabkan iritasi. Minum air putih yang cukup juga sangat penting. Air putih membantu ginjal bekerja lebih baik untuk mengeluarkan asam urat dari tubuh kita. Usahakan minum minimal 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter air. Kalau bisa, jangan menunggu haus dulu baru minum. Biasakan minum secara rutin. Sekarang, mari kita bicara tentang pola makan. Pola makan sangat berpengaruh dalam mengendalikan kadar asam urat. Ada makanan yang sebaiknya kita kurangi atau bahkan hindari jika kita menderita asam urat. Contohnya, seperti yang sudah saya sebut tadi, daging merah, jeroan, dan makanan laut. Kalau memang ingin makan daging, pilihlah bagian yang rendah lemak dan jangan terlalu sering. Selain itu, hindari juga makanan yang digoreng dengan banyak minyak dan makanan cepat saji yang biasanya tinggi garam dan lemak. Minuman beralkohol, terutama bir, sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan produksi asam urat dan memperparah gejala. Minuman manis yang mengandung gula tinggi juga perlu dibatasi karena gula dapat mempengaruhi metabolisme asam urat. Sebaliknya, perbanyak makan sayur-sayuran segar dan buah-buahan. Misalnya, buah ceri, stroberi, apel, dan jeruk dikenal membantu mengurangi kadar asam urat dan mengurangi peradangan. Sayur-sayuran hijau juga sangat baik untuk kesehatan tubuh secara umum.
Makanan rendah purin seperti telur, susu, dan produk olahannya juga bagus untuk dikonsumsi. Pilih sumber karbohidrat sehat seperti nasi merah, kentang, atau ubi daripada nasi putih yang terlalu sering. Selain pola makan, aktivitas fisik juga penting untuk mengontrol asam urat. Kita semua tahu bahwa menjaga berat badan ideal sangat membantu mengurangi risiko kambuhnya asam urat. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam ringan, atau bersepeda sangat dianjurkan. Namun, ketika serangan asam urat sedang terjadi, sebaiknya jangan dipaksakan untuk olahraga berat agar sendi tidak makin sakit. Berjalan kaki selama 20-30 menit setiap hari sudah cukup untuk menjaga kebugaran dan membantu tubuh mengontrol kadar asam urat. Selain itu, menjaga kesehatan ginjal juga penting. Ginjal yang sehat akan lebih baik dalam mengeluarkan asam urat dari tubuh kita. Jadi, jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan ginjal ke dokter, terutama jika Bapak dan Ibu memiliki riwayat penyakit ginjal atau hipertensi. Bagaimana dengan pencegahan? Cara mencegah asam urat agar tidak sering kambuh sangat penting untuk kita pahami dan jalankan. Pertama, jaga berat badan agar tetap ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas sangat berpengaruh terhadap meningkatnya risiko asam urat. Usahakan untuk menjaga pola makan sehat dan rutin bergerak agar berat badan tetap terkontrol. Kedua, minum air putih yang cukup setiap hari agar ginjal bisa berfungsi optimal. Minumlah air secara teratur, jangan tunggu haus dulu. Ketiga, hindari makanan dan minuman yang tinggi purin dan alkohol. Batasi konsumsi daging merah, jeroan, makanan laut, serta minuman beralkohol. Keempat, lakukan olahraga ringan secara rutin. Tidak perlu olahraga berat. Yang penting, kita tetap aktif bergerak setiap hari. Kelima, periksakan kesehatan secara rutin ke dokter. Pemeriksaan berkala akan membantu memantau kadar asam urat dan kondisi ginjal, serta mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Bapak dan Ibu, asam urat memang bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu, terutama saat kita sudah lanjut usia. Tapi dengan mengenali gejala, disiplin dalam pengobatan, dan menjalankan pola hidup sehat, kita bisa mengendalikan penyakit ini dengan baik. Jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika Bapak dan Ibu merasakan gejala asam urat, agar dapat memperoleh penanganan yang tepat dan cepat. Semoga cerita dan informasi ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap aktif bergerak agar kita bisa menikmati hari-hari dengan nyaman dan penuh semangat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam sehat selalu.